Auzubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah menjadi suatu keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, yaitu, berilah peringatan kepada manusia dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya dia, Nabi Muhammad ini benar-benar seorang penyihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat, kecuali setelah mendapat izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka, sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikannya agar Dia memberi balasan dengan adil kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun untuk orang-orang yang kufur, untuk mereka disediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih karena mereka selalu kufur. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, merasa puas dengan kehidupan dunia, dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya adalah neraka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya adalah Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau, ya Tuhan kami, penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Dan doa penutup mereka adalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jikalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti ajal mereka diakhiri. Akan tetapi, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Apabila manusia ditimpa kesusahan, ia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Namun setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, ia kembali ke jalan yang sesat seolah-olah ia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Demikianlah, dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Sungguh kami benar-benar telah membinasakan beberapa generasi sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa bukti-bukti yang nyata. Namun, mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberi balasan kepada kaum yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami secara jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku tidak mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut akan azab hari yang dahsyat jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah Nabi Muhammad, jikalau Allah menghendaki,
niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sungguh, aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya para pendurhaka itu tidak akan beruntung. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Mereka berkata, mereka sesembahan mereka itu adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu di langit dan di bumi yang tidak Dia ketahui? Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Manusia itu dahulunya hanya umat yang satu, lalu mereka berselisih. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah di antara mereka telah diberi keputusan tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Maka, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah bencana menimpa mereka, mereka segera melakukan segala tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Kemudian, datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada kamilah kembalimu, lalu akan kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, terhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu, kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berpikir. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diliputi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung dari Allah. Wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan kami, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu, kami pisahkan di antara mereka, dan sekutu-sekutu mereka berkata, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu. Di sanalah, padang mahsyar,
Setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang menganugerahkan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Maka, mereka akan menjawab, Allah. Maka, katakanlah, apakah kamu tidak takut akan azab Allah? Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka, bagaimana kamu dipalingkan? Demikianlah, telah pasti berlaku ketentuan Tuhanmu terhadap orang-orang yang berbuat fasik, bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian menghidupkannya kembali. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah di antara sekutu-sekutu kamu ada yang membimbing pada kebenaran? Katakanlah, Allah membimbing pada kebenaran. Maka apakah yang membimbing pada kebenaran lebih berhak diikuti ataukah yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu memberi keputusan? Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Bahkan, apakah pantas mereka mengatakan, iya, Nabi Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah siapa yang dapat kamu ajak selain Allah untuk menolongmu, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat sebelum mereka telah mendustakan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Di antara mereka ada orang yang beriman pada Al-Quran, dan di antara mereka ada pula yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Di antara mereka ada orang yang mendengarkan engkau, Nabi Muhammad. Apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Di antara mereka ada orang yang melihat kepada engkau. Apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak melihat? Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Mereka saling mengenal di antara mereka. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya jika kami benar-benar memperlihatkan kepadamu Nabi Muhammad sebagian siksa dari yang kami janjikan kepada mereka, atau kalaupun kami mewafatkan engkau sebelum itu, hanya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Setiap umat mempunyai rasul. Apabila rasul mereka telah datang di akhirat kelak, diputuskanlah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Mereka mengatakan, kapankah datangnya janji azab ini jika kamu adalah orang-orang benar?
Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, siksa manakah yang diminta untuk disegerakan oleh para pendurhaka itu? Apabila azab itu terjadi, apakah kemudian kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar ia disegerakan? Kemudian, dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu azab yang kekal. Bukankah kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang selama ini telah kamu usahakan? Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan Allah itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan sekali-kali kamu tidak dapat menghindar. Seandainya setiap orang yang berbuat zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi, tentu ia menebus diri dengannya. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Diputuskanlah oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan serta hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, Al-Quran dari Tuhanmu. Penyembuh bagi sesuatu yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah berkenaan dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Engkau Nabi Muhammad tidak berada dalam suatu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran, dan tidak pula mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, walaupun seberat zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Janganlah engkau Nabi Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah lah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu kebenaran. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengar. Mereka yang menyekutukan Allah berkata, Allah mengangkat anak. Maha suci Dia.
Dialah yang Maha Kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada Kamilah tempat mereka kembali, kemudian kami jadikan mereka merasakan azab yang keras karena mereka selalu kufur. Bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagi kamu keberadaanku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, kepada Allah lah aku bertawakal. Oleh karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, selanjutnya janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian, bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda-tunda tindakan itu kepadaku. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim." Mereka mendustakan Nuh. Lalu, kami selamatkan ia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta kami jadikan mereka sebagai generasi penerus dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian, kami mengutus setelahnya beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing, maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, setelah mereka kami mengutus Musa dan Harun kepada Firaun dan para pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Lalu, mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Ketika telah datang kepada mereka kebenaran mukjizat dari sisi kami, mereka berkata, "Sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata." Musa berkata, "Apakah pantas kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini?" Padahal, para penyihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati pada nenek moyang kami? Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi. Kami tidak akan beriman kepada kamu berdua." Firaun berkata kepada para pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung." Ketika para penyihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." Setelah mereka melemparkan tali temali, Musa berkata, "Apa yang kamu bawa itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan membatalkan, mengalahkannya. Sesungguhnya Allah tidak membiarkan perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah akan mengukuhkan kebenaran dengan ketetapan-ketetapannya, walaupun para pendurhaka tidak menyukainya." Tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya disertai ketakutan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Musa berkata, "Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang Muslim, yang berserah diri kepada Allah." Mereka pun berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Selamatkanlah pula kami dengan rahmat-Mu dari kaum yang kafir." Telah kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu. Jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat, dan tegakkanlah salat. Gembirakanlah orang-orang mukmin." Musa berkata, "Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibat pemberian itu mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Dia Allah berfirman, sungguh, permohonan kamu berdua telah diperkenankan. Maka tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu, Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Firaun hampir tenggelam, ia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah tidak mengindahkan tanda-tanda kami. Sungguh, kami benar-benar telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang benar, bagus dan nyaman dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka, mereka tidak berselisih hingga datang kepada mereka pengetahuan yang tersurat dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhanmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Jika engkau Nabi Muhammad berada dalam keraguan tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu tergolong orang-orang yang merugi. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti mendapatkan ketentuan Tuhanmu, menjadi kufur atas pilihan sendiri, itu tidak akan beriman. Meskipun semua tanda-tanda datang kepada mereka, mereka tidak juga beriman hingga mereka menyaksikan azab yang sangat pedih. Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan hidup kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Katakanlah Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda dan peringatan-peringatan itu bagi kaum yang tidak beriman. Mereka tidak menunggu kecuali seperti hari-hari yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, maka tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersamamu. Kemudian, kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi ketentuan kami untuk menyelamatkan orang-orang mukmin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku diperintah supaya aku termasuk orang-orang mukmin. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dengan lurus dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang musyrik. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu,
tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Maka, siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya petunjuknya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Aku bukanlah penanggung jawab kamu. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dia adalah pemberi putusan yang terbaik. Sadaqallahul Azim.